Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan mesin listrik DC, karakteristik dan rumus mesin DC. Presentasi ini adalah bagian dari program studi Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar. Saya harap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Elvira Makmur, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Sulfadil Kiran dengan NIM 23020460115 dari kelas Teknik 02 Teknik Elektro D4. Hari ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai karakteristik mesin dan rumus mesin DC atau arus searah yang merupakan bagian dari mata kuliah mesin listrik DC. Pertama-tama, mesin DC. Motor DC adalah mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Mereka menggunakan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik untuk memutar rotor, menghasilkan gerakan putaran. Motor DC digunakan dalam berbagai aplikasi, dari mainan hingga peralatan industri berat. Jenis-jenis mesin DC ada 4 jenis utama, yaitu jenis seri, shunt, kompon panjang, dan kompon pendek. Motor DC dapat diklasifikasikan berdasarkan kumparan medan dan kumparan jangkar. Setiap jenis karakteristik kinerja yang berbeda yang membutuhkan cocok untuk aplikasi yang berbeda. Yang pertama, mesin DC seri. Apabila kumparan medan dihubungkan seri dengan kumparan jangkar, di mana rumusnya FT adalah tegangan terminal, output atau input dari mesin, IA adalah arus jangkar, RA resistansi jangkar, IA adalah gaya gerak listrik, RF adalah resistansi medan. Karakteristik mesin DC seri yaitu kumparan medan dan kumparan jangkar dihubungkan secara seri, menghasilkan torsi awal yang tinggi dan kecepatan rendah, yang ideal untuk beban berat seperti kereta api dan derek. Keuntungannya yaitu cocok untuk beban berat, torsi awal yang tinggi, kecepatan tinggi pada beban ringan. Kekurangannya yaitu kecepatan dapat berubah secara signifikan dengan perubahan beban, rentan terhadap kerusakan jika beban tiba-tiba dilepaskan. Yang kedua, mesin DC shunt. Bila kumparan medan shunt dihubungkan paralel dengan kumparan jangkar, di mana rumusnya itu FT adalah tegangan terminal, IF arus medan, RF resistansi medan, IA adalah gaya gerak listrik, IA adalah arus jangkar, RA adalah resistansi jangkar. Pada motor shunt, kumparan medan dan kumparan jangkar dihubungkan secara paralel, menghasilkan torsi awal yang lebih rendah tetapi kecepatan yang lebih stabil dibandingkan dengan motor seri. Keuntungannya yaitu kecepatan yang relatif stabil, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan konstan atau kontrol kecepatan mudah. Kekurangannya yaitu di mana torsi awal yang rendah tidak cocok untuk beban berat, efisiensi yang lebih rendah pada beban ringan. Yang ketiga, mesin DC kompon panjang, di mana bila kumparan medan seri dan shunt dihubungkan dengan kumparan jangkar, rumusnya itu IA adalah arus jangkar, IF1 arus medan utama, IL arus beban atau load current, IF2 arus medan tambahan, IA adalah gaya gerak listrik, FT adalah tegangan terminal, IA adalah arus jangkar, RA adalah resistansi jangkar, RF1 resistansi medan utama. Karakteristik mesin DC kompon panjang yaitu memiliki kombinasi dari motor seri dan shunt. Kumparan medan terdiri dari kumparan seri dan shunt menghasilkan kombinasi torsi awal yang tinggi dan kecepatan yang relatif stabil. Keuntungannya yaitu cocok untuk beban berat, kecepatan yang relatif stabil, bagus untuk aplikasi yang membutuhkan kontrol kecepatan. Kekurangannya itu lebih kompleks dan mahal daripada motor seri dan shunt. Kontrol kecepatan bisa sedikit lebih sulit. Yang keempat, ada mesin DC kompon pendek, di mana hampir mirip dengan kompon panjang, di mana rumusnya itu IA adalah arus jangkar, IF1 adalah arus medan utama, IL adalah arus beban,
IF2 arus medan tambahan, EA adalah gaya gerak listrik, FT tegangan terminal, IA adalah arus jangkar, RA adalah resistansi jangkar, RF1 resistansi medan utama. Karakteristik mesin DC kompon pendek ini yaitu mirip dengan motor kompon panjang, namun kumparan seri dihubungkan ke jalur kumparan jangkar. Hal ini menghasilkan peningkatan torsi awal yang lebih kecil dibandingkan dengan motor kompon panjang. Keuntungan pada mesin DC kompon pendek yaitu torsi awal yang lebih tinggi dibandingkan dengan motor salib, kecepatan yang relatif stabil, bagus untuk aplikasi yang membutuhkan kontrol kecepatan. Kekurangan pada mesin DC kompon pendek ini yaitu adalah lebih kompleks dan mahal daripada motor seri dan salib. Kontrol kecepatan bisa sedikit lebih sulit, mirip dengan kompon panjang. Pada perbandingan utama karakteristik mesin listrik DC yaitu pada mesin DC seri torsi awalnya lebih tinggi, kecepatan rendah, ideal untuk beban berat dan aplikasi seperti kereta api dan derek. Pada mesin listrik DC shunt torsi awal rendah, kecepatan tinggi, ideal untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan stabil seperti pompa dan kipas. Pada kompon panjang yaitu kombinasi torsi awal dan kecepatan ideal untuk beban berat dengan kebutuhan kontrol kecepatan. Pada kompon pendek, kombinasi torsi awal dan kecepatan ideal untuk beban berat dan kebutuhan kontrol kecepatan, mirip dengan kompon panjang. Pada kesimpulannya yaitu mesin DC merupakan komponen penting dalam berbagai industri dengan jenis yang berbeda, menawarkan karakteristik dan aplikasi spesifik. Pemahaman tentang jenis, rumus, dan karakteristik mesin DC sangat penting mengoptimalkan penggunanya dalam berbagai bidang industri. Mungkin ini presentasi yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.